tulisannya bersih, rapi, dan bisa dibaca. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga tetap sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai menulis surat lamaran pekerjaan. Sebelum masuk ke pembahasan materinya, alangkah lebih baiknya jika kalian subscribe channel ini bagi yang masih belum. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe dan kembali menonton video ini di channel saya. Oke. Nah, tentunya bagi kalian yang sudah kelas 12, pasti sudah mulai dekat dengan dunia pekerjaan. Ketika kalian ingin mendaftar menjadi karyawan maupun wira swasta atau bos, itu tetap membutuhkan keterampilan menulis surat lamaran pekerjaan. Karena bagi kalian yang ingin mendaftar sebagai karyawan, otomatis surat lamaran pekerjaan adalah seleksi awal ketika kalian ingin mendaftar dalam perusahaan atau instansi. Sedangkan bagi kalian yang ingin menjadi bos, ketika perusahaan atau besar dan membutuhkan karyawan, tentu saja kalian akan menyeleksi karyawan melalui surat lamaran pekerjaan. Apakah surat lamaran pekerjaannya bagus atau tidak? Itu kalian yang menyeleksi. Otomatis, keterampilan membuat surat lamaran pekerjaan sangat dibutuhkan. Oke. Mari kita mulai pembahasannya ya. Surat lamaran pekerjaan itu bersifat formal karena dikirimkan kepada pribadi, kepada instansi atau perusahaan. Jadi, bahasa yang digunakan itu bahasa formal, bukan santai atau gaul ya. Jadi, pengertian dari surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan dari orang lain maupun instansi atau perusahaan yang dapat memberikan pekerjaan maupun jabatan. Kemudian, surat lamaran pekerjaan itu ada dua jenis. Yang pertama adalah surat yang digabungkan dengan CV atau daftar riwayat hidup. Dan yang kedua adalah surat yang dipisah dengan daftar riwayat hidupnya. Biasanya yang sering dipakai adalah yang jenis kedua, karena surat yang biasanya dituliskan adalah yang dipisah dari daftar riwayat hidup. Selanjutnya, karena surat lamaran pekerjaan adalah surat yang mempresentasikan diri kalian, maka kalian harus menuliskan surat lamaran pekerjaan dengan sebaik mungkin, dengan tulisan yang rapi, dengan surat yang bersih. Kemudian strukturnya sangat bagus, bahasanya juga sangat formal dan enak untuk dibaca. Nah, sekarang ini kita akan membahas dari surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah menggunakan bentuk surat yang standar. Jadi, ketika menulis surat lamaran pekerjaan itu, biasanya bentuknya sudah ada yang standar atau memiliki struktur ketika membuat surat lamaran pekerjaan. Untuk kebahasaan yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Tentu saja bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa daerah, dan bahasanya adalah bahasa formal dan mudah dimengerti. Unsur kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan kata-kata yang sopan. Jadi, ketika membuat surat lamaran pekerjaan, otomatis kita harus memberikan kata-kata yang sopan. Unsur yang keempat adalah menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasarannya. Unsur kebahasaan yang kelima adalah tulisannya bersih, rapi, dan mudah dibaca dan sesuai dengan ejaan yang benar. Unsur yang keenam adalah melengkapi bagian
dengan norma bahasa surat. Ada hal, tempat, tanggal, dan lain-lain. Nah, apabila kalian sudah memahami penjelasan tadinya mengenai pengertian surat pekerjaan, jenis-jenis kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan, maka sekarang kita lanjutkan dengan sistematika atau bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan dan bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Oke. Sebelum saya menjelaskan mengenai sistematikanya, silakan disimak dulu contoh surat lamaran pekerjaan berikut ini. Setelah kalian melihat contoh surat lamaran pekerjaan yang tadi, kalian pasti bisa melihat bahwa surat lamaran pekerjaan itu ada bagian-bagiannya. Mari kita pelajari bersama, yuk. Yang pertama, adanya tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik diakhiri sebab bukan merupakan kalimat. Perhatikan contoh di bawah ini. Jakarta, 8 Oktober 2018. Yang kedua adalah lampiran dan perihal. Kata lampiran dan perihal tidak disingkat seperti lam atau hal. Kemudian, angka dalam lampiran ditulis dengan huruf. Perhatikan contoh berikut. Lampiran 5 lembar, perihal pemberitahuan. Yang ketiga adalah alamat surat. Ada 5 hal yang harus diperhatikan dalam penulisan alamat surat, yaitu 1. Tidak memakai kata kepada. Yang kedua, alamat sebaiknya tidak lebih dari 3 baris. Yang ketiga, jabatan tidak boleh memakai jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Yang keempat, penulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat. Yang kelima, tidak menggunakan titik pada masing-masing akhir barisan. Perhatikan contoh berikut. Yang terhormat, Direktur PT Bima Sakti Altera, Jalan Ahmad Yani nomor 319 Denpasar. Yang keempat adalah salam pembuka. Setelah kata dengan hormat diikuti dengan tanda baca koma. Contoh dengan hormat. Yang kelima adalah isi surat. Dalam isi surat terdapat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, identitas. Isi identitas berisi keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan biasanya ditambah lagi sesuai dengan kebutuhan. Di dalam menulis surat, keterangan huruf pertama menggunakan huruf kecil. Contoh, nama, GD Ari Primbada. Tempat tanggal lahir, Klungkung 27 Januari 1990. Pendidikan terakhir S1, Teknik Informatika. Alamat Jalan Ahmad Yani, Denpasar. Yang kedua, maksud dan tujuan
atau pelamar pekerjaan menulis surat. Sebelum menuliskan maksud dan tujuan, lebih baik jika menyebutkan bagaimana Anda mendapatkan informasi lowongan di perusahaan tersebut. Misalnya, berdasarkan informasi lowongan pekerjaan di portal kerja, saya bermaksud untuk mengajukan lamaran kerja. Yang ketiga, menyertakan lampiran. Dalam lampiran pekerjaan terdapat beberapa lampiran tentang persyaratan yang telah diminta oleh instansi yang memerlukan pekerjaan. Oleh sebab itu, pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta tersebut. Kemudian, pada setiap rincian menggunakan tanda baca titik koma. Dan pada akhir lampiran diakhiri dengan tanda titik. Contohnya, fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir. Yang kedua, fotokopi KTP. Yang ketiga, pas foto 3x4 2 lembar. Yang keenam adalah penutup. Dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup harus menunjukkan betapa pelamar kerja sangat antusias terhadap instansi yang dituju. Contohnya, sekiranya surat lamaran pekerjaan ini saya buat, besar harapan saya untuk bisa menjadi bagian dari perusahaan. Yang ketujuh adalah salam penutup. Surat lamaran ini diawali salam pembuka, maka tentulah harus diakhiri dengan salam penutup. Sebagai surat lamaran, salam penutup menjadi sangat penting. Salam penutup sebagai bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan. Contoh, hormat saya. Yang kedelapan adalah tanda tangan dan nama jelas. Tanda tangan ini umumnya berada di pojok kanan bawah surat. Lalu di bawahnya ditulis nama lengkap. Contoh, hormat saya. Tanda tangan dan nama terang. Gede Aripri Yambada. Nah, itu tadi sistematika atau bagaimana cara kalian membuat surat lamaran pekerjaan. Harapan saya ketika kalian besok mulai masuk ke dunia kerja, surat lamaran pekerjaan ini bukan merupakan hal yang baru dan kalian sudah pandai untuk menulis surat lamaran pekerjaan. Oke. Jangan lupa, surat lamaran pekerjaan itu biasanya ditulis tangan. Kemudian tulisannya bersih, rapi, dan bisa dibaca. Jadi, pastikan surat lamaran pekerjaan itu tidak penuh coret-coretan dan tulisan tangannya itu harus rapi menggunakan tinta hitam, bukan warna lain. Sekian saja materi dari saya, semoga bermanfaat, dan apabila ada kekurangan saya, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih.